Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Sudah bertahun-tahun, Jemaat Katolik di Bulukumba merayakan Natal di gedung sementara milik pemerintah karena tak ada fasilitas gereja. Seorang ayah cabuli anak sambung hingga hamil 5 bulan. Tawuran di Makassar makin menjadi. Dalam semalam 2 kali terjadi tawuran. Tawuran di Makassar semakin masif. Pada Kamis dini hari, tawuran terjadi 2 kali dalam waktu semalam. Untungnya polisi yang berpatroli berhasil membubarkan bentrokan. Tawuran antar kelompok pemuda terjadi di Jalan Poros Monginsidi, Makassar. Bentrokan itu melibatkan pemuda dari Jalan Monginsidi Lorong 6 melawan kelompok pemuda dari Jalan Rapocini. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan batu dan anak panah, menciptakan situasi berbahaya bagi pengguna jalan yang melintas. Untungnya tawuran berhasil dibubarkan oleh petugas kepolisian dari Polsek Makassar. Pembubaran terjadi saat polisi sedang melakukan patroli intensif. Mengetahui kedatangan mobil patroli, para pelaku langsung kabur melarikan diri ke dalam gang sempit. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terhenti sementara. Namun pada saat melakukan penyerangan sudah termonitor dengan patroli polisi sehingga langsung dibubarkan. Untuk korban tidak ada. Namun tetap dilakukan antisipasi untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Bentrokan juga terjadi di Jalan Gunung Bawah Karayeng, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Kamis dini hari. 2 kelompok saling menyerang di tengah jalan, dan tawuran ini melibatkan rombongan pemotor yang menggunakan knalpot brong dengan sejumlah pemuda setempat. Selain saling serang lempar batu, kedua kubu juga menggunakan petasan dan anak panah sebagai senjata. Aksi berbahaya ini memaksa pengendara lain memutar balik dan menghindari lokasi kejadian. Polisi menduga tawuran dipicu aksi pelemparan batu ke arah rombongan pemotor saat mereka melintas, yang kemudian berujung pada bentrokan terbuka. Guna antisipasi tawuran susulan, aparat kepolisian dari Polsek Makassar langsung melakukan penjagaan dan penyisiran ke sejumlah gang di sekitar lokasi kejadian. Petugas berhasil membubarkan kerumunan pemuda yang masih berada di jalanan. Polisi juga telah mengidentifikasi sejumlah pelaku tawuran. Namun sayang saat didatangi mereka tidak berada di rumah. Raisa Habu dan Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Waspada, pelaku kejahatan jambret beraksi dengan berbagai modus demi merampas harta benda. Di kawasan Pasar Sentral Kota Makassar, aksi komplotan jambret merampas ponsel warga dengan modus bertanya alamat, dan ini terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat 2 anggota komplotan jambret merampas ponsel milik warga di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Pasar Sentral Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum insiden terjadi, kawanan penjahat yang menggunakan sepeda motor mendekati korban dengan modus bertanya alamat. Saat korban lengah, para jambret merampas ponselnya lalu kabur. Aparat Polsek Wajo yang menangani perkara tengah memburu pelaku jambret yang identitasnya terungkap dari rekaman CCTV. Berdasarkan CCTV yang kita analisa, pelaku itu ada 2 orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Oke, korbannya sudah melapor atau seperti apa, Bang? Jadi untuk sementara korban kami arahkan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wajo, Polres Pelabuhan Makassar. Perampok yang mengelak. Sementara di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdalih terdesak untuk membayar utang bank, seorang pria berusia 40 tahun nekat merampas kalung milik seorang nenek. Pelaku beraksi dengan modus pura-pura sebagai pembeli di kios milik korban. Kalung emas yang melingkar di leher korban ditarik secara paksa oleh tersangka lalu kabur. Naas teriakan minta tolong korban didengar warga yang langsung mengejar dan menangkap pelaku jambret. Sempat jadi sasaran amuk warga, tersangka dan barang bukti kalung emas 15 gram diserahkan ke polisi. Pelaku secara spontanitas melakukannya karena terdesaknya persoalan utang piutang yang dialaminya saat ini. 1 buah kalung yang dimana kalung itu ada leontinnya. Akibat perbuatannya, pria yang bekerja sebagai penjual ikan itu harus mendekam di balik jeruji besi ruang tahanan Mapolsek Bantimurung. Tim Liputan melaporkan.
Dua unit motor yang sudah dimodifikasi seharga ratusan juta rupiah milik seorang pembalap di Makassar dicuri. Setelah korban melakukan pencarian secara intensif bersama komunitas balap, pelakunya berhasil ditangkap di Maros. Dua pria berinisial IN dan RS ditangkap polisi karena mencuri dua sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk drag race. Kedua pelaku ditangkap pada Senin malam di wilayah Maros. Dua motor balap hilang pada Minggu pagi di Kecamatan Manggala, Makassar. Motor modifikasi yang ditaksir seharga ratusan juta rupiah. Sedianya akan digunakan pembalap untuk mengikuti kejuaraan di Sidrap pada akhir Desember nanti. Untuk mempercepat pencarian, pemilik motor menyebarkan rekaman kamera pengawas ke komunitas pembalap dan mekanik. Dari situlah kedua pelaku terlihat mencoba motor tersebut di wilayah Maros dan berhasil ditangkap. Kan sudah melapor ke polisi, ya jadi saya turun ke Maros cari, banyak petunjuk yang lihat yang teman-teman, dari tadi dia jam 10 ada di motormu ditunda di sini, dia sempat tes motormu, kita buka CCTV di sana, dia bilang iya cocok ini motor saya ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, salah satu pelaku bisa beraksi dengan mudah karena sebelumnya pernah bekerja sebagai tukang bangunan di samping bengkel lokasi kejadian. Sehingga ia sudah mempelajari situasi di sekitar TKP. Dua orang pelaku datang ke situ lewat belakang karena kebetulan penutup dari bengkel itu sangat rapuh dari belakang sehingga dijebol lewat kayu yang di belakang kemudian ditarik keluar dibawa ke Maros. Kedua pelaku beserta dua unit motor balap sebagai barang bukti telah diamankan di Mapolsek Manggala untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Ini motor yang dicuri ini? Ya ini motor yang dicuri ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang pria berusia 61 tahun diduga mencabuli perempuan lanjut usia di Jeneponto. Usai melakukan pencabulan, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap di Makassar. Tim gabungan unit Jatanras Polrestabes Makassar dan Pegasus Polres Jeneponto menangkap DR di Kecamatan Panakukang, Makassar, Senin malam. DR adalah tersangka kasus pencabulan terhadap perempuan lanjut usia di Jeneponto. Setelah ditangkap, polisi membawa tersangka ke Markas Komando Jatanras Polrestabes Makassar. Kemudian diserahkan kepada tim Pegasus Polres Jeneponto untuk proses hukum lebih lanjut. Penangkapan ini berdasarkan laporan dari korban, seorang perempuan berusia 65 tahun. Korban melaporkan dugaan pencabulan yang terjadi pada Selasa 9 Desember lalu di Kecamatan Rumbia, Jeneponto. Berikut penjelasan kronologi pencabulan. Jadi, si perempuan ini ada di kebunnya. Tiba-tiba si Rasong ini datang. Dikira kan di sana sunyi, tidak ada orang. Makanya dia mau perkosa ini si perempuan. Sudah dikasih panggilan 2 kali. Dia datang di Polres, bahkan dia ke Makassar bersembunyi di rumahnya anaknya. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, pelaku ditahan di Markas Polres Jeneponto. Polisi masih memeriksa kasus dugaan pencabulan ini secara intensif. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang pria di Goa ditangkap polisi karena tega mencabuli anak sambungnya. Aksi bejat dilakukan tersangka saat istrinya sedang keluar rumah. Pria ini tak berkutik saat ditangkap tim Jatanras bersama unit PPA Polres Goa di rumahnya di Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Ia diamankan polisi karena diduga mencabuli anak sambungnya. Kericuhan sempat terjadi saat keluarga korban meluapkan emosi kepada tersangka. Ya, pria berumur 41 tahun itu tega mencabuli anak sambungnya berumur 18 tahun di rumahnya saat istrinya sedang keluar rumah. Ironisnya, hal ini bukanlah kali pertama terjadi. Perbuatannya terbongkar karena kecurigaan keluarga. Kami telah laporan bahwa telah terjadi tindak asusila dan pelakunya telah diamankan. Kalau korban ini dan pelaku apa nih, Mas? Pelaku dengan korban ini bapak tiri dengan anak tiri.
Guna pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dibawa ke Mapolres Goa. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Informasi tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Fri Merina pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.